Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Januarta Yuli Prastika, CGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang yang akan saya lakukan yaitu adalah sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan warga sekolah, khususnya murid, untuk melaksanakan pembiasaan positif. Pembiasaan positif yang mengakar kuat akan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi budaya sekolah yang positif. Tujuan: 1. Melatih siswa untuk melakukan budaya positif di sekolah. 2. Menumbuhkan nilai-nilai profil belajar Pancasila pada diri siswa dalam pembelajaran. 3. Mengembangkan sikap kreatif pada diri siswa. 4. Menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri siswa. 5. Menumbuhkan sikap saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Tolak ukur: 1. Terbentuknya karakter murid sesuai nilai-nilai profil belajar Pancasila. 2. Mengembangkan sikap kreatif pada diri murid. 3. Menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid. 4. Menunjukkan sikap saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini masa tindakan. 1. Merancang aksi nyata yang akan dilakukan dan menyampaikan hasil rancangan kepada kepala sekolah. 2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan terkait budaya positif dan profil belajar Pancasila. 3. Melaksanakan refleksi terhadap pencapaian aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Rencana aksi nyata. 1. Membuat keyakinan kelas. 2. Sosialisasi budaya positif. Nah, di gambar tersebut adalah undangan sosialisasi budaya positif di sekolah. 5, 4, 3, 2, 1. Guru mau tanya terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira kalian ada di kelas 6 memimpikan atau kelas impian kalian ingin menjadi kelas yang seperti apa? Terus
4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 1, Bapak Sahrianto SPD MM. Yang saya hormati para teman-teman saya yang berbahagia. Puji syukur pada hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama untuk menyampaikan materi. Saya adalah Ika Jawarta Yuli Prastika, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Budaya positif. Budaya positif diawali dari hal-hal yang positif, antara lain pikiran yang positif. Ini biasanya diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi yang keluar dari diri kita adalah pikiran yang positif. Betul. Kemudian dari pikiran yang positif tersebut akan menghasilkan lingkungan yang positif. Kemudian lingkungan yang positif akan menjadi kebiasaan yang positif sehingga menghasilkan budaya yang positif. Nah, seperti itu. Kemudian dalam mempunyai nilai-nilai kebajikan ini harus dipunyai oleh setiap guru dan murid kalau di sekolah. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia dikenal dengan P3. Ini kalau guru kelas 1, guru kelas 4 ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya P3. Apa itu P3? Ya betul, Bu Silvi, betul. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif dan bernalar kritis. Ini ada lagunya. Ayo, siapa yang tahu lagunya? Ada? Lupa? Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagunya. Ya, boleh. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, cara untuk menghafalnya, ya caranya yang seperti itu ya. Kemudian jika kita menemui anak-anak atau siswa kita yang sedang bermasalah, contohnya kira-kira akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi, biasanya guru menerapkan yang bagaimana?
Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya diapakan ini? Dicubit, dipukul. Ini kalau di budaya positif itu sudah dihilangkan. Jadi untuk mendidik anak masa depan itu sudah tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi ini perbedaannya agar diketahui juga. Nah, kemudian membuat anak sakit, yaitu sakit fisik tadi itu ya, dicubit, dipukul. Kemudian membuat anak sakit hati. Ini biasanya hukuman secara verbal. Contohnya dikata-katain sama gurunya, nah seperti itu. Itu namanya hukuman verbal. Nanti akan membuat anak sakit hati. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ini karena dipukul, dimarahi, oh saya tidak akan bersekolah di tempat itu lagi. Kadang kedisiplinan itu dibenci kadang. Nah, kadang disuruh masuk ada di luar kelas seperti itu. Itu ada di dalam dirinya anak-anak tuh, akan melekat sampai kapanpun. Oh, dulu saya sama bu guru itu, pak guru itu, ya saya tidak tahu bu, sakit hati karena dipukul, mungkin ditendang, mungkin dimarah-marahi. Itu bisa juga, itu sifatnya jangka panjang nanti. Kemudian akibatnya akan marah, anak itu akan marah, ada yang langsung marah ada. Kemudian merasa bersalah, ada juga kalau sudah nakal itu, ya kan, dimarah-marahi, ya kan, kalau memang bersalah kan mempunyai rasa bersalah. Nah seperti itu. Kemudian dipermalukan, dicubit itu di depan siswa-siswa yang lain itu kan dipermalukan namanya ya. Nah kemudian merasa tak dihargai. Kami jelas ini. Ya. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Biasanya sebelum menerapkan konsekuensi, apa yang terlebih dahulu diterapkan oleh guru adalah kesepakatan biasanya. Contohnya, kalau tidak mengerjakan PR, nah kemudian konsekuensinya apa? Harus ada di luar kelas semuanya. Nah itu sesuatu yang harus terjadi dan tidak mesti hukuman, tidak sakit, tidak, anak-anak tuh tidak merasakan sakit. Nah, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kenapa nih merasa tidak nyaman? Karena ada di luar ya kan. Tadi karena tidak mengerjakan PR tersebut. Nah, itu hanya dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak akan menghargai kedisiplinan. Jadi dengan cara-cara tersebut, yang lainnya ada di dalam, dia hanya ada di luar. Seumpamanya seperti itu. Nanti dia sendiri yang akan memikirkan. Nah, saya ingin seperti teman-teman yang lain, kan seperti itu. Jadi untuk besoknya kan tidak mungkin mengulangi lagi. Nah, itu cara-cara yang halus lah seperti itu ya. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jelas ini kalau yang lain ada di dalam, merasa ada di luar sendirian, nah pasti nanti besok-besok peraturannya akan dilaksanakan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu tadi ya, ada di luar ya. Nah, kemudian untuk mencapai budaya yang positif, ini biasanya diawali, kalau di sekolah diawali dari
kelas. Peraturan kelas ini biasanya dari dulu sudah ada biasanya kalau di sekolah. Baik peraturan di sekolah ataupun peraturan kelas itu sudah ditetapkan biasanya. Ya kan? Nah, di setiap kelas sudah ada biasanya contohnya itu ada peraturan kelas. Nah, ini kalau tanggung jawabnya guru biasanya setiap awal semester. Nah, seperti itu. Kemudian naik lagi menjadi keyakinan kelas. Kemudian akan membentuk lingkungan positif. Kemudian budaya yang positif di sekolah. Kemudian ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda daripada peraturan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas itu ciri-cirinya adalah dilarang, terus tidak boleh, itu ciri-cirinya peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu umum, jadi pernyataan yang umum. Yang sudah pasti kalau di SD itu harus sesuai dengan SD-an. Tidak boleh di SMP, peraturan SMP, SMA dan lain. Terus kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya jujur, contohnya itu. Kemudian datang tepat waktu. Nah, seperti itu adalah bentuk-bentuk positif. Bentuk-bentuk keyakinan yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa di kelas. Jadi harus gampang diingat. Kata-katanya gampang diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya dah. Betul kan? Kalau di SD ya harus sesuai dengan SD ya. Semua atas jam masuk ketika apa rujukan seberapa harus sudah masuk. Terus kalau ada yang telat itu saya kunci. biasanya kalau kelas-kelas yang bagus itu 6:30 sudah masuk. Setelah itu langsung olahraga. Apa dah namanya? Senam. Ya boleh. Ya, Seperti itu. Mohon maaf saya menyampaikan materi terlebih dahulu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, tadi kan ada yang namanya peraturan kelas. Dari peraturan kelas tersebut kita menuju ke keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini harus semua siswa itu ikut membuatnya. Nah, seperti itu. Ditanyakan, ya siswa tersebut ditanyakan ingin menjadi kelas yang seperti apa, kelas impian kalian menjadi seperti apa, seperti itu ya. Nanti siswa tersebut akan menyampaikan pendapatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, tadi kan sudah ada keyakinan kelas. Seumpama ada siswa yang melakukan pelanggaran berkasus, nah nanti ini akan dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang kalian tidak terapkan? Nah, seperti itu. Itu adalah tugas guru. Lanjut. Ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau di keyakinan kelas itu namanya bertanggung jawab. Jadi ditulis bertanggung jawab seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti harus menghormati orang lain ya kan? Nah, kata-katanya bukan harus menghormati orang lain, tapi menghormati orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, berarti harus menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, bersabar menunggu giliran. Gunakan masker, jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, jaga keselamatan, jaga keamanan. Jadi ini sudah jelas ya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan bentuknya ya dilarang selalu, nah seperti itu. Kalau keyakinan kelas bentuknya positif, pernyataan positif. Nah sebagai guru kita dianjurkan untuk mempunyai 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kalau guru ya diterapkan kepada siswa, orang tua kalau orang tua kepada anaknya, kalau atasan kepada bawahannya dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang pertama posisi penghukum. Ini tidak asing lagi ini. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi ya sudah dijelaskan. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu namanya dihukum dengan kata-kata. Kamu ini selalu saja salah. Itu dimarahi namanya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Dimarahi itu posisi penghukum. Ya? Dianjurkan untuk tidak boleh. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Apa caranya? Yaitu hanya caranya dia. Tidak ada yang lain bisa. Yang menghukumkan hanya dia saja. Caranya dia. Guru harus bisa. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu. Itu kan nanti siswanya akan merasa bersalah kan ya. Kalau gurunya sudah kecewa. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini harus tapi nyetir. Nah, itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Berarti kan merasa bersalah. Siswanya merasa bersalah, tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, tapi orang tuanya sudah kecewa. Bagaimana akan rasa bersalahnya nanti akan rendah diri nanti hasilnya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tadi itu, jadi rendah diri. Saya ini merasa diri saya tidak berharga. Tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi teman berikutnya. Nah,
Nah, kalau ini ada positifnya, ada negatifnya juga. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dengan mengajak atau membujuk. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru akan berkata, ayo dong, tolong bantu ibu. Masa kamu begitu sama ibu? Itu contohnya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini posisi sebagai teman, jadi sama antara siswa dengan guru. Nah, seperti itu. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif karena dekat itu ya. Kemudian hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi apa-apa itu guru tersebut. Nah, seperti itu dampak negatifnya. Kalau bukan guru tersebut tidak patuh, tidak mematuhi kata-katanya. Nah, seperti itu. Dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain. Nah, kalau guru yang lain tidak mungkin dipatuhi, ya, tidak didengarkan. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kalau di sini siswa-siswa kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi tadi itu ya. Jadi kalau melanggar ada konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, enak ini hanya langsung menjalankan saja. Kalau di SMP contohnya ada poin-poin, sudah kalau melanggar ini ada poinnya. Kalau SD yang tadi itu kalau yang mengerjakan PR dia di luar, itu sudah langsung dengan konsekuensinya. Contohnya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, ayo peraturannya apa? Nah, seperti itu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, itu enak tuh sebenarnya. Hanya tinggal ya menerangkan saja. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya tadi ya ditulis itu apa? Kalau di SMP dapat berapa poinnya, berapa kali melanggar aturan. Kalau di SD tidak mengerjakan PR berapa kali ada di luar kelas. Nah, seperti itu. Kemudian adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian di posisi manajer, murid diajak untuk dapat berkolaborasi atau kerjasama, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi ini artinya guru tidak menghukum, tidak memantau, juga tidak sebagai teman, tapi berdiskusi, diajak berdiskusi dan siswa tersebut. Bagaimana langkah yang akan kalian tempuh untuk agar tidak seperti itu lagi? Seperti itu. Apa saja keyakinan kelas yang sudah dipatuhi dan tidak dipatuhi? Nah, seperti itu. Seorang manajer akan berkata, keyakinan kelas yang mana yang tidak kamu laksanakan?
Nah, kembali tadi ke keyakinan kelas yang tadi yang sudah merupakan konsekuensi tersebut dan kesepakatannya. Apa yang kita yakini? Nah, itu keyakinan juga. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini siswanya yang disuruh mikir ini, bukan gurunya. Gurunya hanya mengarahkan untuk memberi solusi. Nah, seperti itu. Nanti siswanya itu akan mikir sendiri untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, itu bagaimana siswa tersebut yang akan menjawabnya. Seperti itu. Ini dianggap posisi yang ideal sesuai dengan materi ini. Nah, untuk berada di posisi tadi, posisi manajer, kita dapat melaksanakan segitiga restitusi namanya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu anak-anaknya bagaimana caranya menciptakan solusi tadi itu, ditanyakan apa yang sudah kalian lakukan seperti itu. Jadi ini tidak menghukum, sekali lagi bukan cara menghukumnya. Kemudian ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Ini pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini stabil antara yang menasehati dengan siswanya. Jadi siswa itu tidak merasa dirinya sendiri yang melakukan kesalahan, tapi orang lain juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, itu kan stabil nanti. Oh enggak, guru tidak memarahi saya, tapi katanya orang lain pernah yang seperti itu juga. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini bu gurunya akan bilang, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Halus ya ini ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini mikir dah, anaknya sendiri yang mikir. Nah, seperti itu. Jadi tidak dimarahi anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Balik lagi dengan keyakinan yang di awal yang sudah disepakati oleh semua warga kelas. Ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau melakukan hal-hal yang buruk terus, ingin menjadi orang yang seperti apa besok-besok? Kalau melakukan hal yang tersebut terus seperti itu. Jadi kan tidak dimarahi sebenarnya, dinasehati ya kan. Dan harus mikir sendiri nih. Ya itulah segitiga restitusi. Ini contoh kasus yang sangat sederhana di kelas sekolah biasanya. Ini kasusnya yaitu Ais membuang sampah sembarangan di kelas ketika sedang bermain dengan teman-temannya di jam istirahat. Ayo, ada apa ini? Itu Bu, Ais buang sampah sembarangan. Sini Ais, dekat bu guru. Nah, ini agar anaknya itu tidak nangis, tidak takut. Nah, seperti itu. Ya Bu. Terus apa kamu senang melihat banyak sampah di kelas menjadi kotor? Nah, seperti itu. Tidak Bu, saya tidak sengaja Bu. Nah, kemudian Nak, setiap orang pernah punya salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang penting kamu mengakui kesalahanmu. Itu tadi yang pertama ya, langkah yang pertama. Kemudian bu guru ingin tahu kenapa Ais melakukan perbuatan tadi. Ini langkah yang kedua.
Waktu saya bermain dengan teman-teman, saya iseng tidak sengaja buang sampah dekat meja. Ayo, keyakinan keras yang mana yang seharusnya kamu lakukan? Nah, ini kembali ke nomor 3 tadi, langkah yang ketiga. Apa yang akan kamu lakukan agar tidak mengulangi perbuatanmu lagi? Nah, ini sebenarnya gurunya memberikan solusi, tapi siswanya harus mikir bagaimana solusinya, kan seperti itu. Nah, kemudian dijawab, saya akan membuang sampah di tempat sampah dan tidak makan minum di dalam kelas. Bagus. Nah, ini sudah mengiyakan gurunya. Mulai sekarang tidak boleh buang sampah sembarangan lagi anak-anak. Iya Bu. Nah, seperti itu. Itu contohnya tadi. Kemudian mungkin ada dari teman-teman yang akan memberikan tanggapan positif dengan apa yang sudah materi yang sudah disampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah disampaikan bahwa pada hari ini sampailah pada CGP dari tim 3 ini pada tahap sosialisasi budaya positif, yang mana ini pada tim di sekolah ini sudah sampai. Dari itu kami mengucapkan terima kasih atas bekerjanya sebagai calon guru penggerak, dan kami sebagai kepala sekolah tetap mendukung dari awal sampai akhir pada calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan BIKA dapat menyelesaikan dengan baik dengan dukungan oleh guru-guru SDN Sukorejo 1. Semangat untuk guru penggerak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai narasumber mohon maaf jika ada banyak salah kata, kekurangan dan lain sebagainya. Oh ya, salam guru penggerak. Terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.